Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh barakah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad SAW dengan kitab rujukan Ar-Rahiq Al-Maktum, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, segenap umatnya dan orang-orang yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga melalui kitab ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita jadikan pelajaran dan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih melanjutkan penjelasan tentang orang-orang Yahudi yang pernah hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, dulu pernah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu berbuat sesuai dengan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika belum ada perintah mengusir, ya belum. Ketika sudah turun perintah untuk mengusir orang Yahudi, maka Rasulullah pun mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa kanu yudayyiquna subulal ma'isati ala man amana in kana lahum bihi irtibatu mali. Orang-orang Yahudi di Madinah dahulu, mereka itu betul-betul ya kepala batu gitu ya, arogan. Mereka bahkan berani doyikuna, mempersulit subulal ma'isah, mempersulit mata pencaharian atau pekerjaan pendapatan orang-orang mukmin. Jika orang-orang Yahudi punya sangkut paut masalah harta dengan seorang mukmin, mereka akan mempersulit. Ya.
padahal di negeri Islam gitu ya. Fa in kana lahum alaihi yataqadunahu sabahan masa'an wa in kana lahu alaihim yaquluna bil batili. Demikian juga jika ada satu orang mukmin yang memiliki sangkut paut masalah harta dengan orang-orang Yahudi, misalnya seorang mukmin punya hutang kepada Yahudi, maka mereka orang-orang Yahudi akan menagih yatadaqadunahu sabahan masa, nagih setiap pagi dan sore ya. Tidak memberikan kelonggaran kepada seorang mukmin untuk berusaha mencari pendapatan supaya bisa membayar hutang. Ya, setengahnya betul-betul dengan kekerasan, dengan memaksa. Ya. Di orang yang memang tidak bisa membayar hutang karena ada uzur, tidak boleh ya kita menzalimi ya orang yang punya hutang dengan kita. Kalau memang punya uzurnya syar'i, ya, kita tidak boleh meneror dia. Orang Yahudi ini kalau mereka punya piutang, mereka akan meneror pagi dan siang. Dan sebaliknya, kebalikannya, jika orang Yahudi punya hutang kepada orang mukmin, wa in kana lahu alaihim yaquluna bil batil, mereka enggak mau bayar. Nah itu orang Yahudi seperti itu. Jadi kalau punya piutang nagihnya pagi dan sore. Kebalikannya, kalau dia punya hutang kepada seorang mukmin tidak dikembalikan ya. Uangnya mereka gunakan dengan cara yang batil ya. Dan ini dicatat dalam sejarah. Wa yamtanimuna an adaihi wa kanu yaquluna inna ma kana alaina qarduka hina ma kunta ala daini abaika fa amma in sabauta falaysa laka alaina min sabilin. Jadi orang-orang Yahudi kalau mereka punya hutang kepada seorang mukmin, mereka tidak mau membayarnya ya, sambil mengatakan inna ma kana alaina qarduk hina ma kunta ala daini abaika ya. Mereka berkata, kami mau membayar hutangmu kalau akidahmu sama seperti dengan akidah keadaanmu seperti dulu. Bayangkan seperti itu. Saya nggak mau bayar karena akidah kamu sudah berubah. Kalau dulu musyrik, sekarang muwahhid. Itu. Bayangkan agama dijadikan alasan untuk tidak mau membayar hutang. Ya. Kalau kamu kembali mengikuti agama nenek moyangmu dulu, ya, kami mau bayar. Karena kamu sudah berubah, kamu mengikuti Muhammad, kami tidak punya kewajiban. Ya. Tidak punya kewajiban untuk membayar hutang kepadamu. Falaisa laka alaina min sabil. Jahat ya, jahat sekali. Jadi ini adalah watak orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada seorang mukmin sengaja tidak mau membayar hutang kepada saudaranya karena nafsu, karena menunda-nunda padahal punya, ya apa bedanya dengan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi seperti itu. Apakah ada? Banyak ya. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon ya, ada seorang bapak-bapak gitu ya. Dia korban membeli tanah bodong, tidak ada sertifikat gitu ya. Nah, yang menjualnya ini tidak bertanggung jawab, sudah 4 tahun tidak mengembalikan uangnya.
sertifikatnya nggak ada, uangnya nggak dikembalikan. Berapa korbannya kawan-kawan kamu? Ada 8 orang Ustaz. Siapa orangnya? Si Fulan Ustaz, alumni Madinah. Kok ngeri sekali ya. Lalu saya speak up di Facebook ya, saya sebutkan ciri-cirinya, tidak disebutkan namanya ya, karena sudah banyak yang tahu. Akhirnya tidak berapa lama, sejak saya nahi mungkar langsung dibayarkan separuh. Satu kapling harganya 20 juta, 25 juta, ada yang 4 kapling, ada yang 2 kapling. LC dari Madinah yang mengaku salafi. Wallahi demi Allah, ini fakta. Saya tidak menyebut namanya untuk menghindari delik pidana. Saya hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Dan ternyata takut juga ya. Dan itu bukan ghibah, itu termasuk bab tahdhirul lil muslimi minasyarr. Boleh itu. Korbannya 8 orang lebih ya. Saya nasihatkan mereka untuk melaporkan ke yang berwajib. Baru di speak up melalui medsos karena mungkin takut ya, takut banyak diketahui orang, akhirnya mengembalikan separuh dari 20 juta mau dikembalikan 10 juta selama 4 tahun itu ya, ngeri itu ya. Kalau pengen tahu namanya setelah kajian boleh saya bisikin namanya supaya tidak ada korban lagi ya. Sudah sejak tahun 2020 ya, tidak dikembalikan. Kanu yaf'aluna kulla dhalika qabla badrin ala raqmil mu'ahadati allati aqaduha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yasbiruna ala kulli dhalik hirsan ala rushdihim wa ala bastil amni wassalami fil muntaqati. Jadi orang-orang Yahudi sudah biasa seperti itu memperlakukan mereka karena berganti akidah dari musyrik menjadi muwahhid. Sebelum terjadinya perang Badar sudah seperti itu. Intinya semenjak orang-orang Madinah berpindah keyakinan dari musyrik ke muwahhid, orang-orang Yahudi suka berbuat curang dalam muamalah harta. Padahal mereka sudah diikat oleh Rasulullah SAW dengan perjanjian ya. Sudah diikat ya. Tetapi ya sekali lagi yang namanya orang-orang Yahudi, mereka dari dulu dikenal sebagai orang-orang yang suka merusak perjanjian ya. Berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat, mereka berusaha untuk tidak melanggar kesepakatan ya. Bahkan Rasulullah masih memiliki harapan Bani Israel ini bisa dibimbing ke jalan yang lurus dan menciptakan suasana yang kondusif di Madinah. Jadi walaupun sebagian orang-orang mukmin itu dizalimi, Rasulullah masih bersabar ya. Karena memang ada beberapa orang Yahudi yang mendapatkan hidayah, seperti siapa? Abdus Salam ya, salah seorang ulama Yahudi yang masuk Islam, tapi tidak banyak. Abu Hurairah juga termasuk ya, Abu Hurairah. Jadi memang bukan hal yang aneh ya, dari dahulu kebencian orang-orang Yahudi, permusuhan orang Yahudi kepada kaum muslimin, mereka berusaha mempersulit, melakukan kejahatan dalam masalah perekonomian. Ini sudah dari dulu ya. Bahkan mereka sangat perhatian ya, menciptakan berbagai produk ya. Dulu di Madinah dekat dengan kaum muslimin, sekarang jarak bukan masalah buat mereka ya. Di tahun 2023 saja itu tercatat sekitar 27 produk buatan Yahudi yang dipasarkan di Indonesia
Ya, luar biasa ya. Jadi mereka menguasai ekonomi dunia. Ya. Kemudian selanjutnya Banu Qainuqa yanqudunal ahda. Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau menjelaskan dengan sedikit rinci tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, khususnya kaubilah Banu Qainuqa. Jadi Yahudi itu ada yang super keras, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang diantaranya yang keras ini adalah kaubilah Banu Qainuqa. Ini keras sekali. Ya. Bahkan tadi sering zalim, sering berbuat jahat dalam masalah muamalah harta. Ya. Lakinnahum lamma ra'au anna Allah qad nasaral mu'minina nasran mu'jiran fi midani Badrin wa annahum qad sarat lahum izzatan wa syukatan wa haibatan fi qulubil qasi wad dani tamayyajat qadru ghairihim wa kashafu bisyarri wal adawa wa jaharu bil bagi wal adab. Ya. Ketika mereka mengetahui bahwa Allah telah menolong kaum muslimin dengan kemenangan yang mu'zirah, kemenangan yang besar di medan Badar, dan kaum muslimin memiliki kekuatan ya, yang tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi di Madinah, dan kemenangan tersebut tersebar dengan izin Allah ke seluruh dunia, barangkali sampai ke Indonesia, barangkali ya, cuman mungkin gak ada yang mengabadikan dalam tulisan ya. Orang-orang Yahudi ketika mendengar kemenangan kaum muslimin di perang Badar, mereka semakin naik pitam ya. Tamayyajat qadru ghairihim ya. Dan secara terbuka mereka mengungkapkan tekad dan niat berbuat jahat serta permusuhan dengan terang-terangan, yaitu melakukan pelanggaran-pelanggaran, wajaharu bil bagi wal adab, dan melakukan gangguan-gangguan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Wa kana a'dhamuhum haqdan wa akbaruhum syarran Ka'bun ibnu al-Ashraf wa syayati dzikru. Dan di antara kabilah Banu Qainuqa yang paling besar kejahatannya yaitu yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ya, Ka'ab bin al-Ashraf. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Kama anna sarata ifatin min tawaifihim as-salasuhum yahudu Bani Qainuqa kanu yaskununa dakhilal madinati fi hayyi bi asma'ihim wa kanu saghatan wa haddadina wa sana'at dhurufi wal awani. Wali ajli hadhil hiraf kanat qad tawaffarat li kulli rajulin minhum alatil harbi wa kana adadul muqatilina fihim sab'ami'atin wa kanu asja'u yahudil madinah wa kanu awwala min naqsil ahdi wal misaki minal yahud. Demikian pula kelompok yang terkenal oleh ahli sejarah dicatat dalam kitab-kitab mereka, yaitu Bani Qainuqa, ya, diulang-ulang. Mereka tinggal di Madinah
di suatu perkampungan, kalau sekarang mungkin komplek gitu ya, namanya Bai Koinuko, ya namanya Koinuko, sehingga dikenal Banu Koinuko, ya. Dan mereka itu rata-rata wakanu sogotan wahaddadina wasona al-durufi wal awani. Mereka itu punya profesi satu, tukang emas. Ya kalau nggak kaya nggak mungkin ya. Di Pontianak mungkin kebanyakan Chinese ya. Orang Yahudi di Madinah dulu mereka bakul emas mereka. Ya. Ya. Sogotan wahadadina. Yang kedua pandai besi, tukang besi, ya, toko besi, ya, jual besi. Kemudian wasona al-dhurufi wal awani, ya, membuat alat-alat dapur, ya. Ya. Nah, sifat pekerjaan mereka ini itu sangat berhubungan dengan persenjataan, ya, besi, bejana, ya, emas itu kan alat tukar ya. Mereka memiliki beberapa peralatan tempur, ya, modal mereka besar. Ya. Setiap laki-laki di kalangan Yahudi Banu Koinuko itu punya peralatan tempur, pedang, tombak, perisai, lengkap ya, kuda, ya, sepatu perang dan seterusnya. Bahkan dihitung oleh ahli sejarah, dicatat dalam sejarah, jumlah laki-laki dari Banu Koinuko yang siap tempur itu dihitung ada 700 orang. Ya. 700 orang laki-laki Banu Koinuko inilah yang pertama kali melakukan pelanggaran perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada kerasulan Muhammad SAW itu memang sangat sulit untuk dipercaya. Makanya keputusan kerajaan Saudi Arabia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Yahudi ya karena mereka paham ya, mereka itu suka ingkar janji. Mestinya seluruh negara yang mayoritas berpenduduk Islam atau Muslim ya tidak usah ya membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi, sulit dipercaya. Ya. Falamma fataha Allah lil muslimina fi Badrin istadda tughyanuhum wa tawassa'u fi tuhrosatihim wastifjajatihim fakanu yasiruna syagaba wa yata'arraduna fi sukhriyah wa yuwajihuna bil adha kulla man warada suqahum minal muslimin hatta akhadhu yata'arraduna binisa'ihim. Ya. Jadi awalnya memang orang-orang Yahudi khususnya Banu Koinuko ini ya sudah terbiasa curang dalam muamalah kepada kaum muslimin, ditambah setelah mereka mendengar kemenangan perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, tambah lagi kejahatan mereka bukan berkurang malah bertambah. Ya, ishtadda tughyanu, semakin bertambah kejahatan mereka, ya. Wa tawassa'u fi tuhrosatihim wastifjajatihim, dan mereka semakin gencar ya menyampaikan hasutan-hasutan, yasiruna syakba, kemudian provokasi ya, menciptakan kerusuhan, suhriyati, hinaan, ejekan kepada kaum muslimin, terutama yang datang ya kullu man warada suqo,
Jadi setiap ada orang Muslim datang ke pasar orang Yahudi, ya, mereka akan menghina, mengejek dengan kata-kata. Ya. Hatta akhadhu yata'arraduna binisa'i, bahkan sampai melakukan pelecehan seksual kepada muslimah. Ya. Jadi pelecehan seksual bukan hanya terjadi di zaman sekarang, dulu orang-orang Yahudi sering melakukan itu, ya, di Madinah. Ya. Wa indama tafaqama amruhum washtadda bagyuhum jama'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhahum wa da'ahum ila rusydi wal huda wa hadharahum maghbatal baghi wal udwani walakinnahum izdadu fi syarrihim wa ghatrasatihim. Ya. Ketika permasalahan demi permasalahan di mana-mana terdengar Bani Quraisyah, berapa kali konflik kejahatan semakin bertambah, Rasulullah masih bersabar karena belum diperintahkan oleh Allah. Rasulullah mengumpulkan, ya, Yahudi khususnya Banu Quraisyah, lalu kemudian dikasih ceramah, ya, dikawal Rasulullah oleh pasukan sehingga mereka nggak berani. Ya, walaupun mereka jumlah laki-lakinya 700 orang, ya, tentara kaum muslimin juga banyak, ya, tidak berani. Mereka mau mendengarkan, ya, mendengarkan ceramah Rasulullah SAW, dikasih pengajian, kayak gitu, ya. Bahkan Rasulullah wada'ahum ila rusydi wal huda, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya, Rasulullah tidak langsung eksekusi mereka. Rasulullah masih memberikan tenggang waktu, ya, dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas. Setelah selesai Rasulullah pergi, tidak berapa lama terdengar lagi, ya, terdengar keributan lagi. Banyak orang-orang mukmin yang jadi korban kejahatan dalam muamalah harta, kejahatan pelecehan muslimah di pasar-pasar mereka. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada seorang mukmin melecehkan saudarinya yang sama-sama beriman. Ini aneh sekali. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir, ya, mereka memang seperti itu. Asalnya mereka sudah rusak akhlaknya, tapi kalau ada orang Islam melecehkan orang Islam yang lainnya, maka ini sesuatu yang luar biasa, ya. Ada penyakit berarti, ya, ada penyakit. Ya. Rawah Abu Dawud wa ghairuhu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yauma Badrin wa qadimal Madinata jama'al yahud fi suqi Bani Qainuqa. Faqala ya ma'sara yahud aslimu qabla an yusibakum mislama asaba Quraisyan. Ya. Diceritakan oleh Imam Abu Dawud dan imam ahli hadis lainnya yang meriwayatkan kisah ini dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Rasulullah SAW mengalahkan orang-orang Quraisy di Badar dan sampai ke Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa sambil mengatakan, aslimu qabla an yusibakum misla ma asaba Quraisy. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah sebelum kalian merasakan siksaan atau azab yang diterima oleh kafir Quraisy Mekah. Ya.
Apa kata-kata orang Yahudi? Mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu agmaran la ya'rifuna al-kitab. Ya, itu jawaban orang Yahudi ketika suruh masuk Islam. Awalnya mendengarkan, betul, tapi setelah selesai Rasulullah menyampaikan pengajian, apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, la yaghurrannaka, janganlah kamu berbangga diri dulu atas kemenanganmu membunuh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Mereka, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu anak kemarin sore yang tidak tahu taktik berperang, bayangkan. Ya. Ini orang-orang Yahudi seperti itu, congkaknya luar biasa. Jadi kamu jangan berbangga diri dulu wahai Muhammad, yang kamu kalahkan itu anak-anak kemarin sore yang tidak tahu cara berperang. Orang Yahudi ya. Lalu kemudian mereka mengatakan innaka law qataltana la'arafta ana nahnun nas wa annaka lam talqa mislana. Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsi annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu akmaran la ya'rifuna al-kitab innaka law qataltana la arafta ana nahnu nas wa annaka lam talqa mislan. Ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu memerangi kami, jika kamu berperang dengan kami, kamu akan tahu siapa kami sebenarnya, dan kamu tidak akan pernah menemukan orang-orang hebat seperti kami. Ini orang-orang Yahudi ya, mereka minoritas di negeri Islam, berani dengan Rasulullah SAW, bahkan menghina. Yang dihina bukan hanya Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy itu dihina oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan orang-orang kafir Quraisy itu anak kemarin sore yang tidak tahu cara berperang. Lalu kemudian setelah kejadian ini Allah SWT menurunkan Al-Quran surat Al-Imran ayat 12-13. Setiap ada kejadian ya, yang perlu untuk dibantah dengan wahyu. Allah SWT mengatakan qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'ataini altaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'al ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Ini asbabun nuzul turunnya surat Al-Imran ayat 12 sampai dengan 13. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, para orang kafir, kamu orang Yahudi pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kalian kembali. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, sedangkan yang lain golongan orang-orang kafir yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa golongan muslim itu 2 kali lipat, yaitu dibantu dengan datangnya malaikat. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa saja yang dikehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan mata hati. Ya. Jadi jawaban Yahudi Banu Quraiqah tadi yang mengatakan apa? Wahai Muhammad, la yaghurrannaka. Ya. Jangan engkau berbangga dulu. Yang kamu hadapi itu anak kemarin sore yang tidak tahu cara berperang.
kana fi ma'na ma ajaba bihi Banu Qainuqa huwa al-i'lanu as-safiru 'anil harbi. Walakin kadama Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaidahu wa sabarul muslimuna wa akhadhu yantadiruna ma tatamakhadu anhu al-layali wal ayyam. Ya. Meskipun sudah berusaha dinasihati, diajak masuk Islam, mereka tetap congkak karena Nabi belum diperintah untuk mengusir mereka. Rasulullah kazoma ghaidahu, beliau masih menahan amarah. Rasulullah juga manusia biasa ya. Kalau sudah keterlaluan ya beliau juga bisa marah. Ya, marah Rasulullah SAW. Tapi karena belum diperintah, Rasulullah masih menahan. Kaum muslimin juga diperintahkan untuk bersabar. Ya. Dan menunggu kira-kira setelah ini apa. Ditunggu beberapa malam. Ya. Wasdadul Yahud min Bani Qainuqa jara'atan faqallama labathu an atharu fil madina qalqan wa tiraban wa sa'u ila hadfihim bidulfihim wa saddu ala anfusihim abwabal hayat. Ya. Ternyata setelah ditunggu beberapa hari, orang-orang Yahudi semakin berani berbuat jahat kepada kaum muslimin. Mereka menimbulkan ketidakamanan di mana-mana, berusaha ya untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin, membuat provokasi, melakukan playing victim kata anak muda sekarang ya. Dan ini menjadi tanda yang bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tanda bahwa mereka sedang menuju kematian karena ulah mereka dan menutup pintu kesempatan mereka diberikan izin tinggal di Madinah. Ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penjelasan detailnya setelah bulan Ramadan. Ya. Minggu depan sudah masuk puasa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.